Saya tidak merecoki perjalanan di tengah jalan beliau. Dari mana saya berkhianat? Dari mana? Saya mau tanya sekarang, pernah enggak saya mendeklarasikan diri? Ada nama Sabar, sahabat Bang Amsakar. Ada nama Blukar, belusukan untuk Amsakar. Ada nama Pendekar, pendukung Kanda Amsakar. Ada nama Saham, sahabat Haji Amsakar. Ada berbagai nama, 99 kemarin gitu. Ini sudah memenuhi standar kepatutan. Artinya jumpa lagi di Ngopi at Batam Pos. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Wakil Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Ahmad. Gimana kabar Pak Amsakar? Alhamdulillah, hari ini tadi baru selesai upacara Hari Pahlawan, dan sesuai dengan janji kita ya akan hadir di Ngopi at Batam Pos ini. Di Ngopi at Batam Pos ini program ngobrol-ngobrolnya Batam Pos dengan tokoh-tokoh, dengan semua narasumber yang kita anggap kompeten untuk menjelaskan segala sesuatu fenomena yang ada di Batam. Nah, kali ini kita ngobrol dengan Pak Amsakar. Beliau sudah 2 periode sebagai Wakil Wali Kota mendampingi Pak Rudi. Dan kalau kita bicara politik, dari beberapa survei-survei politik, beliau sekarang berada di peringkat teratas lah dari sisi popularitas dan elektabilitas. Nah, nanti kita juga bakal nanya-nanya tentang hal itu sedikit pada Pak Amsakar. Tapi mungkin kita ingin kenal lebih dalam dulu lah. Seperti apa sih Pak Amsakar? Pak, masa kecilnya Amsakar Ahmad tuh kayak mana sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan sekalian, seluruh warga Batam yang saya banggakan, Pak Iqbal selaku pimpinan Batam Pos. Sebenarnya masa lalu kita ini, masa lalu saya ini, saya pikir sama saja dengan kebanyakan orang. Saya terlahir di sebuah kampung yang bernama Sungai Buluh. Itu letaknya di Dabu Singkep pada 1 Agustus 1968. Terlahir dari keluarga yang susah karena almarhum bapak saya seorang petani juga sekaligus sebagai nelayan. Kami terdiri atas 10 bersaudara. Keluarga besar ya? Keluarga besar. Seluruh bersaudara, dan susunan di keluarga kami itu 3 perempuan, 4 laki-laki, dan 3 ditutup dengan 3 perempuan. Jadi 3, 4, 3. Nah, laki-laki yang 4 itu alhamdulillah saya ditakdirkan sebagai laki-laki tertua. Sehingga di keluarga ini kalau ada persoalan, ada hal yang ingin didiskusikan, alhamdulillah kakak-kakak atau adik-adik saya selalu mengkomunikasikannya kepada saya untuk misalnya memutuskan segala sesuatu lah, antara lain soal pernikahan anak misalnya. Nah, itu saya selalu diikut sertakan di keluarga, dan saya berbahagia, saya bangga juga dengan kondisi yang seperti itu. Nah, pendidikan sama seperti yang biasa, rakyat-rakyat biasa kita semua lah. Pendidikan saya mulai SD di kampung itu, SD negeri nomor 37 Sungai Buluh. Lalu SMP saya di Raya namanya ya, itu 16 kilo naik sepeda Tiap hari? Setiap hari, perginya 16 kilo, pulangnya 16 kilo di SMP Negeri 2 kelas jauh Raya. Jadi SMP Negeri 2 itu ada kelas jauhnya di Raya. Saya memilih masuk ke situ karena tidak ingin pisah dengan nenek saya tinggal sama nenek, ya, dipelihara oleh nenek, diangkat oleh bibi, tapi keseharian saya bersama dengan nenek. Nah, karena tidak mau pisah dengan beliau, saya lebih memilih naik sepeda itu. Lalu SMA di Dabu Singkep di Kampung Baru, naik sepeda kurang lebih 4 kilo lah ke SMA, 4-5 kilo. Tinggalnya di rumah paman, ya, paman saya Buang Jubil, adik bapak saya. Jadi dari kecil tuh
ikut dengan lebih banyak ikut dengan saudara ya, Pak? Ikut dengan Daripada orang saudara, tua, ya? karena di kampung itu ada keyakinan ketika saudara kita ya, di sini bibi saya itu sudah cukup lama menikah tapi tidak dikaruniai anak, dan beliau akhirnya mengangkat saya sebagai anaknya. Jadi saya tinggal di tempat bibi Azizah, saya memanggilnya Manda. Bibi ini sebelah rumahnya itu nenek. Jadi gimana ya ceritanya? Saya diangkat sama bibi, tapi keseharian saya bersama di nenek. rumah nenek itu. Nah, walaupun begitu, untuk soal pendidikan sekolah, saya selalu tetap juga mengunjungi bapak saya. Dalam hal misalnya waktu SMA saya harus naik ke Dabu, hari Minggu itu mau naik ke Dabu, saya ketemu bapak dulu minta belanja. Nanti minggu berikutnya sudah pulang ke Dabu lagi ketemu bapak. Nah begitu, itulah keseharian yang saya jalani di Desa Sungai Buluh, di Raya, dan di Dabu Singkit. Jadi sampai dengan SMA saya sudah melaksanakannya itu di 3 tempat. Setelah tamat baru masuk kuliah. Kuliahnya lulusnya di Universitas Riau di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru. Dan saya di Pekanbaru pasca lulus masih juga bekerja serabutan. Jadi Pekanbaru itu 10-an tahun. Sampai kemudian ikut tes di Pekanbaru, ternyata ditempatkan di Batam. Itulah permulaan saya memasuki Batam. Sampai dengan saat ini saya sudah berkhidmat di pemerintah Kota Batam ini. Itu sudah 25 tahun. 25 tahun. Ya. 18 tahun saya sebagai ASN, 7 tahun saya sebagai wakil wali kota. Kira-kira gitulah sepintas perjalanan. Nah, masa kecil yang berat kecil itu seberapa besar pengaruhnya bagi karir seorang Amsakar? Ya. Karir yang dicapai sekarang. Ya, saya menganggap itu semua sebenarnya adalah ujian spirit kita sebenarnya. Ujian dalam persoalan membentuk ketangguhan kita dalam menghadapi persoalan. Banyak orang mengatakan, dan sekarang ketika saya pulang kampung jumpa dengan keluarga-keluarga saya, ada Pak Itam, ada Pak Ci, mereka selalu mengatakan, kami tak yakin awak tuh sekarang seperti ini. Nggak percaya. Nah, tidak masuk dalam pikiran mereka, karena terus terang, terutama yang paling berat, dayung sepeda 16 kilo pergi, 16 kilo pulang. Saya masuknya pagi SD itu, SD PTS itu dia SD, SMP-nya itu sore. Jadi jam 11.30, jam 11 saya sudah mulai mendayung sepeda. Nanti sampainya jam 1, singgah di tempat kawan namanya Sadikin. Singgah di situ, membersihkan badan, mandi. Nah, baru pakaian, karena pakai kantong kresek ini, sepatu dengan baju ini, maklumlah jalan belum ada aspal ya. Kalau hari hujan beceknya minta ampun, kalau hari panas debunya minta ampun. Jadi mesti bersih badan dulu di Raya itu, di tempat Sadikin itu. Setelah selesai itu baru belajar. Nanti 5.30 selesai pembelajaran, pulang lagi. Nah itu malam diarungi selama kurang lebih 3 tahun. Nah itulah perjuangan yang menurut saya paling berat, dan semuanya tidak lepas dari tekad dan semangat kita. Alhamdulillah, kalau berbicara kenakalan dalam pengertian anak-anak, kita ini masuk kategori yang nakal juga ya. Nah tetapi dalam persoalan belajar saya selalu serius ya. Alhamdulillah, tamat SD saya juara 2. Sebenarnya masuk SMP boleh memilih, nah, tapi memilih saya karena nggak mau pisah dengan nenek nih. Saya sayang betul sama nenek dan Manda. Saya tak mau pisah ya, akhirnya lebih memilih. Dan di kampung kami cuma berdua, satu namanya Amsakar yang dayung sepeda itu, satu namanya Juswar. Itu saya sering seluruh sama kawan-kawan, seluruh sama teman-teman ya. Kalau seandainya hari Kamis Juswar itu tidak sekolah, nah, itu bayangkanlah apa yang terjadi. Karena malam pas jam 6.30, jam 7 itu saya melewati satu tempat berjejer itu
kuburan, Oh, gitu. namanya pasir kubur. Iya, iya. Nah, di situ mulai dari Al-Fatihah sampai Qul Dibaca semua ya. baca semua. Al-Fatihah, ayat kursi, Qul huwallah, semua selesai. Nah, kita masa-masa kecil lah kan, Bang. Tapi indah sekali, dan ketika misalnya satu saat saya menonton Laskar Pelangi bersama anak dan istri, itu saya menangis sejadi-jadinya. Merasa itu duplikasi kehidupan abang Seolah-olah kejadian. Kalau si Lintang ini handicapnya buaya, ya nunggu buaya dulu lewat, berhenti dia di sepeda tuh. Saya itu yang saya rasakan kuburan itu, kami takut gitu. Iya, iya. Di situ jalannya minta ampun becek, kuburannya berjejer itu. Dan jamnya antara jam 6.30 sampai jam 7 malam. Nah, itulah yang kami arungi, Bal. Tapi alhamdulillah, karena semangat untuk belajar itu tidak pernah berkurang, akhirnya ya mengantarkanlah ke apa yang saya Jalani hari ini, ya. sekarang. Jadi kalau berbicara soal perjuangan, bicara soal susah, ya saya pikir saya sudah khatam lah soal itu. Tapi Udah karena khatam, ya? alhamdulillah juga saya dapat dari Pak Harto itu beasiswa Supersemar, jalani abang penerima beasiswa ya waktu pernah kuliah ya? beasiswa. Akhirnya ya selamatlah belanja-belanja ini. Nah, itulah yang saya hadapi. Diangkat pun saya pertama sekali diangkat di Mawil Hansip. Di Mawil Hansip itu nggak sanggup, saya kos di Batam. Akhirnya Kesbang Linmas kalau sekarang. Nah, kalau sekarang Kesbang Linmas. Itu akhirnya tinggal di belakang Padang. Dan itu saya jalani. Sekarang abang kan setelah lulus kuliah menjalani karir hampir 20 tahun ya sebagai PNS. Lalu memilih terjun ke politik. Nah, mungkin kita pengen tahu gimana, kan sebenarnya waktu memilih ikut kontestasi pilkada, masa dinas sebagai PNS itu kan masih lama ya kalau saya nggak salah. Itu kan sebenarnya perjuangan yang berat ya, meninggalkan karir PNS yang udah dibangun sekian tahun dan cukup bagus juga sampai jadi kepala dinas gitu. Gimana latar belakang keputusannya saat memutuskan itu? Iya, sebenarnya ini hal yang dari mula tidak pernah saya pikirkan. Termasuk ketika ada konstelasi politik pada 7 tahun yang lalu ketika kami maju dengan Pak Wali Kota Batam. Saya tidak pernah berpikir, karena posisi saya saat itu sebagai Kadis Perindak ESDM. Nah, justru kita mendorong sahabat kita yang memiliki kemampuan dari sisi finansial. Saya tidak cukup kuat lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah pada satu diskusi bersama Pak Wali, itu setelah kami safari Ramadan di Kabil, kami berdiskusi dengan beliau. Ini saya buka lah selama ini. Diskusinya abang berdua aja? Ya, ada beberapa ya. Okay. Setelah safari Ramadan di Kabil, Pak Wali kontak 2015 tuh ya? 2015. Pak Wali kontak, kita makan di Martabak di Maharaja, ya dekat Gelail itu. Ya, di Palm Spring ya. Palm Spring. Kami makan di situ. Makan martabak Maharaja itu ada Pak Wali, ada saya, ada Pak Kamal, ada Pak Taufik Muntasir, ada Pak Rustam, saat itu Kabid di Pendidikan, ada Pak Henry, saat itu Satpol PP. Henry ya. Nah, kami berlima atau berenam orang itulah. Nah, saat itulah Pak Wali kemudian mengatakan, awak siap maju? Saya bilang, kalau untuk Bapak dan bersama Bapak saya siap. Walaupun barangkali Bapak juga sudah paham bagaimana kondisi finansial saya, tapi saya siap. Ya kalau gitu bismillah. Besok awak ketemu dengan APRI. Ya, waktu itu APRI ketua Demokrat. Ya. Besok awak ketemu Sejadi coba ya, berbicara pendahuluan. Siapa? Waktu itu masih di Demokrat Pak Rudi ya. Nah itulah yang kejadian awal. Nah, saya terus terang mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi. Abang langsung mengiyakan malam itu? Sebenarnya atau koordinasi dulu ke keluarga atau gimana? Enggak, abang iyakan. Langsung mengiyakan. Ya, tapi bahasanya kan ketika Pak Wali, sebenarnya beliau memberikan dua pilihan.
ini misalnya bukan memberikan dua pilihan, memberikan satu pertanyaan. Ini kalau jadi sekda, ini jadi wakil, mana menurut awak yang paling penting, mana yang bagus posisinya? Saya sampaikan, sebenarnya kalau dilihat dari itu cukup signifikan, tapi saya tidak saya tidak begitu tertarik dengan posisi ini. Karena artinya malam itu ada dua pilihan untuk abangnya. Nah, karena tapi kalau Bapak tahu saya pikirkan, saya terus terang Pak, untuk posisi itu Lingga, saya pernah komunikasi, kawan-kawan di Lingga pernah komunikasi. Nah, saya istilahnya, Bapak jangan risau lah soal ke arah mana perjalanan ini. Nah, jadi Bapak bilang, sebenarnya saya bukan tanya analisa-analisa itu mana yang lebih menurut awak. Kalau saya bisa memilih, ya saya lebih memilih posisi sebagai wakil kalau bersama Bapak. Jadi Pak bilang, ya udah kalau gitu, saya memang istilahnya malam itu Pak Wali ingin memeriksa saya itu siap menjadi sekda atau siap jadi wakil. Gitulah kesimpulannya. Saya katakan, saya siap Pak menjadi wakil, yang paling penting. Nah, kalau gitu kita bismillah aja, maju kita ambil. Siapa? Karena saya memang meyakini tipikal lompatan-lompatan yang dibuat oleh Pak Wadudi. Saya yakin mudah-mudahan saya dapat menyeimbangi, membuat keseimbangan dengan pola beliau itu. Dan alhamdulillah kita sudah melaluinya, sudah 2 periode, sudah memasuki sebentar lagi tahun ke-8, sudah Desember, ya sudah hampir 8 tahun kita bersama. Ya alhamdulillah, memang lompatan-lompatan seperti yang saya pikirkan itu ada. Karena itu saya bismillah aja melepaskan atribut saya sebagai ASN. Walaupun saya sudah 18 tahun bekerja. Dan berapa tahun lagi menuju pensiun tuh? Nah, sebenarnya kalau mau pensiun muda butuh 2 tahun. 2 tahun. Ya, syarat untuk pensiun muda, usia harus 50 tahun, masa kerja harus 20 tahun. Saya masa kerjanya baru 18 tahun, usia pada saat itu 47 tahun. Saya butuh 3 tahun lagi baru bisa pensiun muda. Tapi kalau pensiun normal masih jauh ya? Kalau pensiun normal 56 tahun. Ya? Nah, masih belasan tahun lagi. Masih cukup panjang. Jadi lah ceritanya. Pertimbangan terbesar langsung mengiyakan malam itu apa? Apakah sosok Pak Rudinya atau karena jabatannya? Ya, pertama, saya sangat yakin dengan sepak terjang Pak Rudi, kesungguhannya maksud saya, dan spiritnya ketika. Karena udah mengenal dia selama wakil wali kota ya. Karena selama beliau wakil juga terus terang kita komunikasi cukup intens lah. Ya Pak Rustam, Pak Henry, saya itu termasuk yang intens berkomunikasi dengan Pak Wadi, sehingga saya dapat memahami kira-kira lompatan-lompatan yang akan dibuat itu bisa signifikan bagi daerah. Itu yang pertama, karena keyakinan itu. Yang kedua, saya juga merasa saya masih punya tenaga yang cukup. Dan ada juga ide-ide dalam pikiran saya, ya terus terang bahwa ada persoalan sebenarnya di ruang publik ini. Kalau sudah beratribut ASN itu, ya persepsinya selalu miring saja. Ini kerjaan tak jelas masuk, tak jelas keluar, tak jelas makan gaji, nongkrong apa, korupsi. Nah ini menurut saya ini harus kita perbaiki. Dan terus terang saya yang 18 tahun itu punya idealisme gitu. Karena itu kehidupan saya biasa-biasa saja, tapi ketika amanah itu diberikan, ya saya all out, saya total gitu. Nah waktu saya masuk sebagai Kadis PMPK UKM, itu ada dana bergulir yang macet cukup besar. Alhamdulillah setelah kita masuk selesai. Waktu saya di Dinas Perindak SDM, itu mobil di Batam ini mengular di setiap SPBU. Oh, ya, antrian ini ya, pelangsirnya BBM, ya. berserak di mana-mana. Itu ngambil 20 liter nanti putar berapa jam, putar lagi sehingga penuh box yang dibuat di situ. Kita selesaikan itu melalui apa? Melalui kerjasama kartu berisi itu. Walaupun sekarang sudah diperbaiki, ditingkatkan lagi oleh Pak Gustian Riau.
Pada saat LPG berserak-serak yang 3 kilo boleh ada jual di mesin fotokopi. Rumah makan yang seharusnya pakai 12 kilo pakai juga 3 kilo. Akhirnya kita buat apa yang disebut dengan istilah hari ini pangkalan dan agen, itu sampai dipakai sampai sekarang dan alhamdulillah tertib. Jadi ada hal yang sebenarnya menurut saya memang dapat saya buat, dapat saya selesaikan dalam posisi sebagai support untuk wali kota ke depan itu. Nah, jadi tidak adalah mimpi-mimpi obsesi untuk kepentingan personal, untuk memperkaya diri. Insya Allah jauhlah itu dari pikiran saya. Ada idealisme yang ingin saya jawab, dan itu alhamdulillah dapat kita laksanakan selama 2 periode bersama Pak Wali. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang merasa tenaga masih cukup kuat lah, ya masih ada energi untuk bergerak cepat mengimbangi gaya kepemimpinan Pak Wali. Itu sebenarnya, Bang. Nah, dalam perjalanan 7 tahun bersama ini ada nggak, ya karena Bang tadi udah cerita ya gimana loyalitas Abang sama Pak Rudi itu. Pernah nggak terjadi perbedaan pendapat, pandangan gitu antara wali kota dengan wakil wali kota dalam satu konteks subjek tertentu gitu soal Batam? Sampai hari ini kita tidak pernah berbeda pandangan. Kalau ada hal yang memang harus kita diskusikan, ya kita menyampaikannya itu secara abang adik lah, berdiskusi lah secara baik dengan Pak Wali. Kira-kira ada ide untuk penguatan yang lain. Nah, dan biasanya semuanya mencair aja, Pak. Alhamdulillah kalau menurut Pak Wali itu masalah, lanjut buatkan itu Pak Wakil. Biasanya begitu Pak Wali. Nah, kalau apa yang dilakukan oleh Pak Wali itu juga menurut pandangan saya ini mantap betul, oke betul, di ruang publik itu saya mengkomunikasikan soal itu. Oh, tugas Abang mensosialisasikan, mengkomunikasikan ke masyarakat. Ada yang berpikir, kenapa kita ini sibuk membangun jalan aja? Kan ada yang berpikir seperti itu. Saya bilang bahwa lihatlah kesenjangan antara kita dengan negara tetangga. Ya, cita-cita awalnya si juri ini ada komplementer, saling memperkuat antar 3 ini, tapi kenyataannya kita hari ini tercecer. Antara lain yang paling real kita bisa lihat, keterlambatan di infrastruktur. Maka kita pacu betul sekarang. Nah, itu cara kita mengkomunikasikan ke masyarakat. Dan alhamdulillah, misalnya ketika ada sebuah upaya untuk menyelesaikan rumah liar atau kios liar, nah itu kita komunikasi sampai pertemuan 18 kali untuk menyelesaikan 486 di Nongsa. Ya, itu kita berdialog dengan masyarakat, memberikan pemahaman. Ya, tapi kita juga, Pak Wali juga ingin setiap kebijakan kita buat itu harus ada solusi bagi masyarakat, tidak sekedar gusur-gusur aja. Harus ada upaya merelokasi di tempat yang lain. Nah, itu semua kita lakukan. Nah, semuanya itu kekuatannya antara lain karena sinergitas antara pimpinan dan sinergitas dengan OPD. Jadi kita model komando 1 bergerak sama. Dan kemudian ada upaya yang intens kita lakukan untuk mengkomunikasikan kebijakan itu di ruang publik. Jadi kita yang berat itu hanya awal jodoh Nagoya. Tapi setelah itu jadi, ketika simpang kuda sampai ke Bengkung mau kita betulkan, justru masyarakat yang membantu kita. Lalu ketika kita mau selesaikan di jembatan 1, itu Pak Febrialin yang kami tugaskan, yang ditugaskan Pak Wali, ya komunikasilah beberapa kali, akhirnya selesai. Sama dengan di Nongsa, kiri kanan itu 486 sampai rapat 18 kali, ya alhamdulillah akhirnya selesai. Itu dibinalkan rapat yang ke-19 apa yang ke-20 di lapangan Pusal. Pak Wali, saya hadir, kawan-kawan semua OPD hadir. Nah, itu langsung diambil langkah taktisnya bahwa kalau nanti dibongkar ada listrik, meteran listrik, itu kita amankan. Bahwa jalur airnya nanti ATB PT Moya akan pasang. Nah, itulah kira-kira seperti, sampai sedetail itulah kita melaksanakan keseharian tugas-tugas kita. Tapi ada nggak di tengah antara wali kota dan wakil untuk komunikasi itu pada momen-momen tertentu ada orang yang ketiganya nggak, misalnya mungkin perlu menjembatani gitu. Maksudnya figur yang dianggap antara Pak Amsaka dengan Pak Rudi yang dianggap di antara berdua ini yang dianggap paling disegani gitu. Jadi
ketika ada problem berdua menghadap figur itu, ada nggak? Enggak. Nggak ada ya? Selama ini enggak. Kalau saya misalnya menganggap barangkali ini mintain pendapat lah gitu di antara abang. kalau minta pendapat banyak, ya minta pendapat. Tapi terus terang sampai dengan tahun ke-7 ini menurut saya nggak ada sesuatu yang meruncing di antara kami. Oke. Saya gimana ya? Mengapa sampai sedemikian akur kalau boleh dipahami seperti itu? Karena terus terang saya memahami tugas sebagai wakil ini. Saya paham betul dari amanat konstitusinya. Tugas utama saya itu ketika ada pemeriksaan saya memfollow up. Ya, kalau ada cerita yang terkait dengan pramuka selaku ketua Kwarcap, saya yang harus menyelesaikan. Kalau yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan itu urusan wakil wali kota. Sekarang saya diamanahkan untuk mengurus orang pendek, orang-orang stunting. Itu urusan. Yang lain perannya bagaimana kerja Pak Wali, kita harus melakukan penyeimbangan di situ. Nah, itu yang saya pahami peran sebagai wakil wali kota. Jadi peran kita lebih kepada supporting atas kebijakan yang dibuat oleh Pak Wali, kecuali yang memang diatur dalam regulasi seperti yang saya sampaikan tadi. Itu pun dalam banyak hal kita tetap komunikasi ke beliau, dan beliau antara lain ketika disposisi Pak Wakil follow up, tindak lanjutin, selesaikan. Kita selesaikan. Saya mulai bahas nanti dengan kawan-kawan OPD temuan-temuan yang ada di BPK, karena pengawasan internal itu antara lain tugas saya. Nah, sepanjang kita berpijak pada koridor yang ada itu, kemudian kita tahu bahwa peran kita bukan memfinalkan sebuah kebijakan, nah kita menggodok saja. Ketika ada defisit anggaran, Pak Wakil rapatlah. Saya rapat, kita bersama dengan Pak Sekda. Apa nanti formulanya? Apakah kita akan potong nih defisitnya 12%? Apakah kita akan potong seluruh OPD 12%? Apakah kita akan berfokus kepada OPD yang besar aja pembiayaannya? Nah, nanti kita sampaikan ke Pak Wali, kalau OPD yang kita ambil rata begini Pak, ada yang kecil, nanti akan sesak ini. Dinas-dinas tertentu yang hanya berapa rupiah aja anggarannya akan berdampak sampai ke situ. Tapi kalau yang ini kita dengan cara melepas satu kegiatan aja. Keputusan bagaimana pertimbangan Bapak? Nah, nanti beliau yang tinggal memutuskan. Jadi kita rapat membuat menciptakan opsional yang beliau nanti silahkan memilih di antara kebijakan itu. Tapi ada juga yang awal rapat arahnya begini ya. Nah, ada juga yang beliau sudah memulainya seperti itu. Nanti arahnya gini. Nah, udah kita sampaikanlah ke masyarakat kita. Sama aja ketika seandainya itu ditugaskan kepada Pak Sekda, Pak Jeb, ya gitu juga, selalu seperti itu juga arahan yang disampaikan oleh Pak Wali. Jadi alhamdulillah Bang, ini mungkin karena hubungan emosionalnya sudah tercipta jauh-jauh hari sebelum kami duduk dalam posisi ini. Yang kedua juga, kita juga tidak punya obsesi-obsesi pribadi selama melaksanakan tugas ini. Yang ketiga, ya karena pemahaman kita terhadap tugas pokok, bagaimana peran seorang wakil itu, ya alhamdulillah hari ini semuanya berjalan baik-baik saja. Oke, terima kasih Pak Amsakat. Kita break dulu, nanti kita lanjut lagi. Silakan ngopi. Pak Hamsakat tuh orangnya humble. Kesini pun selalu sapa semua orang, say hello, apa kabar. Dan kalau kesini menu favoritnya itu kopi hitam sama pisang goreng. Mbak, kenal Pak Hamsakat? Kenal? Orangnya tuh ramah. Pak Hamsakat orangnya baik, ramah, nggak sombong, selalu sapa. Tiap kesini pasti halo gitu. Sering nyapa. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol bersama Bapak Wakil Wali Kota Batam, Pak Amsakat Ahmad. Ya. Nah, sekarang setelah 7 tahun menjalani ikut dalam kepemimpinan di Kota Batam sebagai Wakil Wali Kota, dan wacana di publik sekarang kan soal pilkada. Ya. Udah dekat, tinggal 1 tahun atau 2 tahun ke depan.
Dan dari beberapa hasil survei yang dirilis itu kan nama Bang Amsakar selalu teratas lah dari sisi popularitas dan elektabilitas gitu. Nah itu dengan bekal seperti itu kedepannya seperti apa Bang Amsakar memandang karirnya ke depan nih? Masuk juga ke cerita pilkada ya. Ya, gini. Ke depan, insya Allah di berbagai kesempatan saya juga menyampaikan kepada masyarakat kita, karena banyak sekali yang bertanya hal yang sama soal ini. Saya katakan niat saya itu ke depan akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Oke. Clear ini ya, Nah, akan clear. mencalonkan diri. Mengapa saya menyatakan hal itu? Karena terus terang, pertama kami bersama Pak Wali ini sudah 2 periode. Saya menganggap kalau memang harus dilanjutkan, ini sudah memenuhi standar kepatutan. Artinya, saya tidak merecoki perjalanan di tengah jalan beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah sampai dengan saat ini kepemimpinan kita ini kepemimpinan yang menurut saya cukup adem lah untuk tingkat kepala daerah, wakil kepala daerah. Karena apa? Karena memang perannya saling memperkuat ya. Terutama saya sebagai wakil wali kota, peran supporting ini saya jalankan betul. Memang tidak perlu terekspos sedemikian, terlihat sedemikian, dan saya memang sebenarnya tidak menyukai hal-hal yang sifatnya bombastis, ekspos itu saya tidak suka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya karena alhamdulillah juga masyarakat yang setiap kali pertemuan itu selalu ujungnya Bapak maju ya Pak, Pak maju ya Pak, Pak maju. Artinya ada harapan warga yang barangkali juga sama-sama kita tahu diperlihatkan oleh hasil survei. Ya, itu memperlihatkan bahwa ada harapan agar ke depan kita yang melanjutkan teraju ini, kepemimpinan ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, memang sekali lagi saya merasa saya masih punya energi. Saya masih punya energi dan saya menganggap ada hal yang barangkali finishing dari pekerjaan kami berdua ini juga harus diselesaikan gitu. Nah, inilah hal yang dan selain itu memang kebijakan yang telah kita buat itu idealnya berlanjut oleh kepemimpinan yang akan datang. Insya Allah visi misi yang kita formulasikan itu bersama-sama itu yang disepakati di DPRD itu, ya saya memahami terjemahannya, bagaimana cara menerjemahkan itu. Itulah yang kemudian membuat saya berstatement seperti itu. Nah, kalau memang kesempatan itu terbuka, ya kita maju. Kalau memang tertutup, berarti Allah mempersiapkan saya untuk tidak lagi bermain pada kancah ini. Saya siap untuk menjadi rakyat biasa, mengambil jalur di profesional, dan terus terang saya tidak mempersiapkan diri untuk yang lain-lain, kecuali DPR RI kalau ditugaskan oleh partai untuk semacam vote-getter, itu tidak apa-apa, karena pilkada dengan DPR ini dua hal yang berbeda. Iya, jaraknya jauh. Jaraknya jauh. Itu hal yang berkali-kali saya sampaikan ke masyarakat ketika ada yang bertanya ini, karena sederhananya saya tidak menemukan alasan untuk tidak maju. Ya, saya tahu banyak yang menyebut paling-paling persoalan finansial, tapi saya sangat yakin bahwa itu akan selesai. Sampai waktunya ini akan selesai. Saya yakin sekali dengan itu. Sama ketika kemarin saya maju di putaran pertama dengan berbagai keterbatasan, saya maju juga yang kedua dengan Pak Oli dengan berbagai keterbatasan. Ya akhirnya kita lalui itu. Kan saya tidak semua hal harus lapor ke Pak Wali. Bahwa beliau juga sangat berat. Kan tidak semua hal saya harus sampaikan ke beliau. Cukup saya aja yang memahami apa yang kita hadapi gitu. Nah, pernah ada ini nggak ngobrol dengan Pak Wali soal rencana ke depan Pak Wakil nih mau kemana, ada nggak ngobrol-ngobrol soal itu? Kalau apa ya,
mendiskusikan sampai detail tidak ya? tidak, Belum ya, belum lah. Dan memang ini kan berproses. Kalau berdiskusi dalam pengertian saya mengklarifikasi ketika ada hal yang saya pahami, ada informasi ini yang masuk ke beliau mungkin keliru, ya saya sampaikan, saya klarifikasi. Itu sebagai adik kan saya tidak ada salahnya menghadap Pak Wali. Sebagai wakil tak ada salahnya saya menghadap pimpinan. Saya sampaikan, ini Pak persoalannya di sini, di sini, sini. Itu tidak benar. Tidak pernah yang namanya Amsakar Ahmad akan menjadi orang menusuk Bapak dari belakang. Tidak ada rumusnya itu. Nah, saya kira-kira seperti itulah diskusinya. Bahwa yang ini disampaikan begini, itu lillahi ta'ala, tidak selamat kami satu keluarga Pak. Kalaulah sebuah acara itu kami maintain untuk menaikkan popularitas, ya saya menggunakan orang-orang tertentu di satu acara, itu saya tidak selamat Pak. Nah, saya sampaikan ke Bapak saya. Nah yang begini-begini ada, tapi kami juga pernah di satu kesempatan juga berdiskusi. Saya kira beginilah, persoalan maju ke depan, semua orang punya hak, dan oleh sebab itu setiap orang boleh-boleh saja untuk membangun komunikasi di ruang publik ini dalam konteks bagaimana menaikkan popularitas dan elektabilitas. Tidak ada persoalan, dan itu juga janganlah kita manai sebagai lawan atau rival. Enggak, saya tidak punya tradisi itu Bal ya. Bagi saya siapa yang mau maju itu harus kita maknai sebagai cara beliau ingin mengabdikan diri bagi negeri ini. Tidak betul kalau kemudian ada niat nak maju kita anggap ini sebagai sebagai rivalitas, membangun rivalitas, harus kita matikan. Itu tidak ada rumusnya dalam apa. Sudah masanya kita membangun politik yang mencerdaskan, yang mengedukasi, yang tidak berdiri atas dasar upaya untuk merebut kekuasaan semata. Tidak bisa. Sudah harus kita balik paradigma berpikir kita, bahwa sekarang itu politik ini sebenarnya adalah jalan pengabdian. Apa yang didapat oleh wakil wali kota atau oleh wali kota, kalau standar salary yang dibuat sekarang sebenarnya, ya justru aneh kalau misalnya kami ini hidup glamor di era yang seperti sekarang. Orang semuanya sudah terdefinisi secara jelas, gajinya bagaimana, operasionalnya bagaimana, fasilitas yang diberikan bagaimana, semuanya sudah terdefinisi secara jelas. Pak Wali itu sering tuh di rapat-rapat tertentu mengatakan, nah, sebenarnya kami berdua dengan Pak Am ini bekerja untuk kawan-kawan OPD aja nih, untuk TPP kawan-kawan OPD. TPP kami ini tak jelas, kira-kira begitu. Kira-kira seperti itu. Tapi saya tidak melihatnya dari perspektif itu. Nah, karena inilah jalan pengabdian yang bisa kita lakukan. Bahwa ada kerja-kerja yang menurut persepsi saya memang harus kita kerjakan ke depan itu. Nah, tapi ya beberapa poin dah Bang jelaskan soal loyalitas tadi. Tapi tetap ada suara-suara di ini ya, di dinamika politik di Batam ini. Wah, Pak Amsakar ini dalam tanda kutip mungkin seperti mengkhianati Pak Rudi, yang seperti yang Abang ceritakan tadi. Abang diajak, yang ngajak Abang jadi masuk ke kepemimpinan di Kota Batam ini adalah Pak Rudi gitu. Cuman sekarang Abang dinilai mulai menjauh itu. Gimana tuh? Seperti itu. Ya, saya pikir itu penilaian yang berlebihan. Ya. Saya terlahir sebagai orang yang mengerti berterima kasih. Ya. Saya juga terlahir sebagai orang yang tahu mengaca diri. Ya. Saya tidak ya, kalau informasi-informasi seperti itu ya rekan-rekan barangkali mendengar, ya saya pikir momentum ini kita luruskan aja lah. Dari mana saya berkhianat? Dari mana? Pernah saya melakukan sesuatu yang kemudian menusuk? Tidak ada. Nah, kalaulah seandainya berbicara soal
godaan-godaan Bal sekarang luar biasa. Oke. Nah, saya katakan bahwa saya sebagai kader partai nanti akan mengikuti bagaimana arahan ketum, bagaimana arahan Pak Wali dalam posisi sebagai ketua DPW. ya. Tapi kami ya tentu saja harus memiliki gerak, ya harus bergerak untuk hal ini. Saya mau tanya sekarang, pernah enggak saya mendeklarasikan diri sampai dengan saat ini? Enggak ada, Pak. Kalau saya diundang masyarakat kemudian masyarakat menyampaikan itu, saya cuma mengatakan terima kasih, Pak. Yang penting doakan kami, doakan saya, doakan Pak Wali, doakan Ibu, semoga kami ini tetap sehat sampai hari H. Paling-paling itu. Nggak ada cerita, Pak. Ada pertemuan-pertemuan yang saya diundang, rupanya ujung, Pak, kami akan menjadi pendukung setia Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Ya, terus terang ini akan menambah semangat saya. Saya bukalah ini per aja kita presiden. Tapi pernah saya mengumpulkan sejumlah orang untuk apa? Nggak ada. Bahwa hari ini ada namanya Sabar Lillahi Ta'ala, itu inisiatif semua. Oh, itu dari masyarakat ya? Dari masyarakat. Mana bisa saya membiayainya? Ada nama Sabar, sahabat Bang Amsakar. Ada nama Blukar, belusukan untuk Amsakar. Ada nama Pendekar, pendukung Kanda Amsakar. Ada nama Saham, sahabat Haji Amsakar. Ada berbagai nama, 99 kemarin gitu. Nah sekarang mungkin sudah 100-an lebih. Ada nama ABC, Aliansi Bang Amsakar, apa lupa saya. Macam-macam nama, bahkan saya sendiri lupa. Dan macam-macam grup WA saya dimasuk. Kalau ada sempat saya membaca WA, kadang-kadang saya mengomentari suasana yang harus kita bangun itu adalah suasana yang mengedukasi, yang menenangkan, yang mendinginkan. Tidak harus membangun politik rivalitas. Seolah-olah ketika sana berbeda mazhab dengan sini itu adalah lawan. Tidak ada rumusnya. Silahkan semua bergerak, silahkan. Nanti bagaimana hasil akhirnya, kebijakan itu kan akan ditentukan kalau kami di Nasdem akan ditentukan oleh kebijakan partai. Nah itu yang maka mengkhianatnya seperti apa saya tidak paham lah kalau dimaksudkan kata-kata saya berkhianat terhadap Pak Rudi. Tapi saya sudah secara terbuka memang mengatakan saya pengen maju ke depan. Rasa saya tidak pula boleh dengan statement itu saya dianggap sebagai dalam tanda petik harus dianalogikan sebagai seorang pengkhianat. Tidak ada kerjaan-kerjaan selama saya diberikan tugas oleh Pak Wali untuk support beliau, saya jalan. Yang kemudian ada undangan-undangan di masyarakat, ya saya turun. Menurut saya Pak Wali juga menginginkan kita bersosialisasi. So perjuangannya tidak semata-mata untuk pilkada, tapi juga untuk partai ya. Kan ada efek ekor jas ini. Ke siapa kita mendukung presiden, ke siapa kita mendukung kepala daerah, itu akan berdampak signifikan juga terhadap perolehan suara partai kita. Nah Bang, sekarang kan di satu sisi yang udah muncul juga Ibu Marlin Agustina yang notabene adalah istrinya Pak Wali Kota. Itu udah deklarasi beliau akan maju juga. Gimana hubungan Abang dengan Bu Marlin sejauh ini? Kalau pernah jumpa atau gimana, ngobrol-ngobrol gitu? Sejak Ibu menjadi wakil gubernur, memang volume beliau intensitasnya kan makin tinggi karena geraknya kan lintas kabupaten kota. Ya, beberapa kali lah sempat kita ketemu, menyapa di sebuah acara, beberapa kali lah sempat ada. Tapi ya kita juga memahami posisi beliau yang demikian demikian intens pekerjaannya. Maklumlah sebagai wakil gubernur, sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Batam, sebagai ketua Pikori, sebagai ketua Dekranasda. Ibu ini kan multi talent ini, banyak sekali posisinya sebagai ketua GUI. Nah semuanya itu kita percaya luar biasa, menyebabkan kesibukan beliau kan akan luar biasa. Tapi alhamdulillah kita tidak pernah, saya tidak
pernah punya pikiran yang aneh-aneh soal itu. Nah, kalau ibu kemudian juga bergerak di ruang publik, ya alhamdulillah, kan semangatnya bagaimana ingin mengabdikan diri bagi republik ini, bagi kota kita ini. Saya sama sekali tidak berkecil hati dengan itu, enggak. Biar aja nanti takdir yang akan menjelaskan. Tidak menganggap sebagai sebuah rivalitas itu. Enggak ada. Di teori saya, ya saya ini kuliahnya di politik, Pak. Ya. Politik itu selalu dimaknai orang sebagai ilmu atau seni untuk memperoleh kekuasaan, mengelola kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Itu per definisi gitu ya. Tetapi kalau saya memaknainya berbeda. Politik ini adalah seni untuk mewujudkan pengabdian kita. Seni untuk melaksanakan pengabdian kita. Jadi kalau masing-masing orang bercita-cita ingin menjadi kepala daerah, itu berarti yang bersangkutan ingin mengabdikan dirinya bagi daerah ini. Kenapa kita harus membangun rivalitas itu? Nggak ada, saya tak pernah punya rivalitas dengan orang. Ya ada 50 orang anggota DPR, ya alhamdulillah saya baik-baik saja, akrab-akrab saja dengan ketua-ketua partai, alhamdulillah saya baik-baik saja. Nggak ada bagi kita apa istilahnya rivalitas, bahwa kalau ke sana berarti tidak ke sini, ya ini harus dibabat. Itu nggak ada rumus itu, nggak ada itu. Dan sudah selayaknya kita mulai melakukan transformasi untuk mendidik masyarakat kita, konstituen kita untuk mulai masuk ke ranah politik yang cerdas, yang tidak usah mengintai penyakit orang. Ini sibuk aja kita mengukur tepi kain orang. Ya, lupa kita dengan rumah kita sendiri. Nah itu tidak ada, tidak ada. Saya kalau misalnya ada masyarakat yang apa, saya batasi betul koridor. Kalau ingin bantu saya, Pak, satu, Ibu jangan pernah menjelek-jelekkan orang. Yang kedua, jangan pernah mencari penyakit orang. Cari kesalahan. Cari kesalahan orang. Jadi black campaign, negatif campaign itu haram di ranah perjuangan Amsakar Rahmat. Tidak membuat kita makin tinggi, Pak, dengan cara mencari-cari penyakit orang. Tidak membuat kita makin terhormat. Yang pasti selama kita masih bernama manusia, Allah aja tidak mau bukaan. Tidak ada yang beres, tetaplah bermasalah, tetaplah satu dan dua ada persoalan. Kan itu yang harus kita pahami. Nah sekarang karena politik ini, bagaimana kita ingin mengabdikan diri, ya kita justru harus memberi rasa hormat terhadap itu. Saya senang kalau kemudian Ibu bergerak, saya bergerak. Ya mudah-mudahan nanti ya kader ke depan yang potensial untuk Batam ini kader dari partai politik yang kita yang kita kelola. Tidak apa-apa. Berarti nggak ada rencana pindah partai ya? Nah itulah orang-orang selalu mengatakan gitu. Ya insya Allah saya belum pernah berpikir, karena Partai Nasdem inilah dari awal membesarkan saya. Ya mudah-mudahan juga partai kita ini cermat dalam menentukan itu, karena terus terang hampir 80% keberhasilan kepala daerah, wakil kepala daerah di Indonesia ini ya di Partai Nasdem ini, karena ada parameter yang jelas dari ketua umum gitu tuh, ada ukuran yang jelas gitu. Saya kira itu. Oke, terakhir pertanyaan Bang. Ya. Sambil minum boleh ini. Silakan. Jika Abang jadi wali kota, karakter apa dari Pak Rudi yang akan Abang ambil dan terapkan? Wah ini banyak. Ya. Banyak. Yang pertama soal eksekusi atas sebuah kebijakan. Keberanian eksekusi. Ya itu penting sekali. Dan itulah pelajaran yang paling saya ambil dari Pak Wali. Yang kedua, sering dengan persoalan plotting anggaran prioritas, bahwa tidak ada pertimbangan harus proporsional antar OPD, tapi bagaimana yang prioritas ini yang harus memang diberikan tempat. Nah, jadi ini yang
tipikal Pak Rudi yang saya pikir menjadi yang menjadi kekuatan beliau selama memimpin di Batam ini. Nah, itu yang saya ambil dari Pak Wali ini. Tak perlu kita berdebat habis-habisan, tapi kita harus mengambil langkah yang taktis, tap, dan keputusan yang taktis. Nah, itu yang pelajaran paling penting saya pikir. Baik, terima kasih banyak Pak Wakil Wali Kota Batam, Pak Amsakar Ahmad. Bincang-bincangnya cukup menarik, banyak hal baru, terutama soal politik, latar belakang awal keputusan mencalonkan sampai gimana perjalanan beliau, rencana perjalanan beliau ke depan. Mudah-mudahan sukses selalu Pak Amsakar. Terima kasih Pak Iqbal. Sampai jumpa di Ngopi at Batam Pos berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.